Selanjutnya kita akan membuat halaman update. Kita buka file Explorer dulu. Cari sebentar, kita cari exam dulu. Docs. Kemudian kita pilih di perpustakaan, di aset, di fungsi. Untuk punya filter dan konektor, kita Ctrl C. Kita letakkan di admin, letakkan di update, dan juga letakkan di delete, kemudian di report. Selanjutnya kita tutup. Setelah itu kita buka Visual Studio Code. Kita klik di update. Oke, kita klik di update. Sebentar. Kita klik di update. Sebentar. Kita tutup dulu yang ini ya. Oke, efeknya. Oke, ini klik di update, tanda panahnya ke bawah ya. Kita kasih nama dengan update admin. Sebentar. Sebentar, ini webnya kita tutup. Update admin.php. Oke, kita ambil scriptnya, kita ambil yang update data, kita copy, kita letakkan di sini. Oke. Oke, kita klik file, kita save all. Oke, di update data. Untuk kemudian kita pilih file, kita pilih save as. Kita simpan dengan nama yang kedua, update buku. Oke, save. Oke. Kemudian update jenis. Kemudian update lemari. Oke. Kemudian update peminjaman. Kemudian update penerbit. Kemudian update pengunjung. Kemudian update penulis. Oke, kemudian update rak. Sebentar, saya lihat. Oke.
Kita mulai dari setting yang pertama adalah update admin. Untuk update admin, M-nya kita sama dengan yang di insert. Di insert admin ini adalah M-nya adalah 3 juga. Oke. Kemudian update insert buku ini M-nya adalah 9. Kita harus samakan dengan M yang ini. Oke. Kemudian insert jenis ini 8. Kita harus samakan dengan ini. Oke. Ini juga M4. Begitu sampai seterusnya, peminjaman, penerbit, pengunjung, penulis, rak, yaitu kita harus sama. Oke, update ini 3, update admin 3, update buku adalah 9. Oke, update jenis adalah 8, update lemari adalah 4. Untuk yang M ini sudah tahu fungsinya, sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Oke, lemari itu 4, kemudian peminjaman. Peminjaman 11. Oke, penerbit 7. Kemudian pengunjung 10. Penulis tugas nomor 6. Update lah, kita kasih nomor 5 seperti ini. Kemudian ada profil. Di sini update profil. Itu kita kasih M-nya adalah M2. Kita pilih file, kita save all. Kita tutup ini dulu supaya jangan terlalu ramai. Oke. Kemudian kita mulai dari yang pertama untuk admin. Di sini sudah terinput konektor. Dia tidak ada titik miring karena dia dalam satu folder update. Kemudian kita buka di database-nya. Oke, untuk admin harus sesuaikan dengan ini, nama-nama admin, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, dan status. Ada 8-nya. Kita mulai dari nomor 2. Oke, variabel 1 itu adalah nama. Kemudian ada tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir. Kemudian alamat, email, telepon, alamat, email, telepon, password, kemudian status. Oke, ini kita tidak pakai. Untuk nama-nama ini di post, dia tangkap nilai dari variabel nama itu. Itu harus sesuai dengan yang ada di beranda yang sudah kita buat. Oke. Kita harus sama di data admin. Oke, namanya itu harus sama dengan name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, dan status. Namanya harus sama. Jadi namanya sudah sama, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, status. Kemudian di sini kita update admin.
set yang pertama nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, kemudian password, kemudian terakhir adalah status. Tidak lagi sampai di status. Ini dulu kita copy ini. When ID admin ini admin nama variabel ini admin like nama variabel. Di sini kita harus tambahkan nama variabel ini. V. Sini adalah ID admin. Where ID admin dengan nama variabel. Dan menjadi ID admin post. Ini dia bukan post, tapi dia get seperti ini. Sudah selesai. Coba kita testing. Kita update data admin. Kita coba ubah lumayan ini. Kita coba ubah WCL lahir di Kupang, tanggalnya kita kasih ini di Robert. Kita klik simpan, pilih OK. Di sini admin. Dia belum berubah. Jadi untuk mengubahnya kita kembali ke ini kan update admin.
kembali ke beranda, kita Ctrl F, bar data admin. Nah, di sini kita harus hubungkan Oke, nah di sini ternyata ID adminnya belum ada. Oke, metodenya post. Oke, ada keliru. Oke, ini jadi hapus. Ini post. Kemudian ini ada ID admin. Terus ada ID admin di sini. Nah, untuk ID admin ini kita tipe input name-nya ID admin, tipenya hidden. Oke, dia akan kirim juga ID admin. Nah, ini kita kasih value nya adalah ID admin. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S. Setelah itu update adminnya tetap seperti ini. Nah, untuk update adminnya kita kasihnya dengan nomor 3. Oke, Ctrl S. Sekarang coba kita testing lagi. Admin, saya mau ubah ini. Oke, klik simpan. Oke, ini belum. Oke, dia belum berubah. Kita cek. Oh, ini ada pembebelan di sini. Kita hapus. Kita Ctrl S. Coba kita cek lagi. Kita refresh. Oke, bentar. Oke, kita admin. Coba kita ubah yang pertama ini. Kita coba ubah backjl. Oke, sudah tersimpan. Coba kita ubah semuanya. Kita ubah ini masih Jakarta, alamatnya oke, ini kasih pakainya 4, statusnya tidak aktif. Kita simpan. Oke, nah di sini sudah terubah. Oke, sekarang kita lanjut ke ubah data yang kedua, itu ubah data lemari. Oke. Oh, sebentar. Kita update buku. Update buku dulu. Kita harus taruh di beranda. Ubah data buku. Kita tambahkan di bagian bawah sini.
input, tipenya item, name-nya ID buku, value-nya kita tambahkan ini. Oke, value-nya adalah sebentar. Oke, di sini ID buku. Dia mengirimkan ID buku. Kita Ctrl S. Kemudian di update buku mana? Oke, kita akan ganti ini sesuai dengan tabel buku, yaitu ada judul, kemudian ada intisari, kemudian tahun terbit, kemudian ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, ID penulis, ID jenis buku, dan status. Oke, sampai 10. Update buku. Kemudian di sini ada satu lagi variabel, ini ID buku. Fungsinya ini dia akan menangkap parameter yang dikirimkan di depan, itu ID buku, kemudian disimpan di dalam variabel. Oke, kemudian hapus nama buku, judul, kemudian intisari, kemudian di sini tahun terbit, kemudian ada ISBN, jumlah halaman, kemudian ada jumlah buku, kemudian ada ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, sama status. Oke, kemudian lihat ulang, judul, intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, jenis buku, status. Kemudian kita sampai sini kita hapus. Kita tambahkan
Kita tambahkan where nama variabel. Kita copy ini, sebentar kita copy. Oke, kemudian ini statusnya kita ganti dengan ID. Kita di apa? ID buku. Ini nama variabel. Kita save. Coba sekarang kita tes coba data buku. Ini. Oke. Kita nanti matematika saja. Ini 22. Ini coba kita kasih 200. Oke. Ini saya kasih. Oke. Penulisnya Mariano. Ini tersedia. Coba kita simpan. Oke, belum terganti. Oke, kita tambahkan lupa ID rak. Copy. Sebelum status itu ID rak. Oke. Ini 11. Oke. Kita save. Oke, kita copy ini. Kemudian ini ID rak. Ini ID rak. Ini 11. Oke, statusnya 11. Kita save all. Oke, sekarang kita perbaiki di beranda. Beranda ini ISB-nya ini tidak muncul. Oh, value-nya belum masih kosong ini. Value-nya ini kosong. Kita tambahkan. ISBN. F. Sekarang kita refresh. Coba kita logout dulu. Oke. Klik di buku. Sekarang kita cek. Oke, coba kita isi ISP-nya dulu. Oke. Kita kasih nol. Kita refresh, kita ke buku. Oke, ISP-nya belum ada, kita isi. Oke. Kita refresh. Kita ke buku. Oke. Sebentar. Oke. Di sini belum ada ID rak. Berarti kita harus tambahkan. Sementara ditampilkan ada rak.
Jadi kita harus menambahkan di form di bagian beranda sini. Kita sebelum status, nah ini sini, nah ini harus ada id-rak. Rootnya ini kita ambil dari kita di bagian atas. Apakah ada id-rak? Ada ya, ada id-rak ini. Berarti kita copy saja yang sebentar, kita copy saja yang mana? Yang ini di atas ini. Aduh, sebentar. Kita copy, tambahkan di sini. Oke, ini jadi rak. Ini jenis kita ganti jadi rak. Oke, kita rak. Oke, ini rak. Ya, ini juga rak. Jarak data rak 1 rak. Oke, data 1. Ini data 1 rak. Select bintang from rak. Select bintang from rak. Order by nama rak. Terus di sini name-nya ada id rak. Kemudian di sini ada id rak. Oke, ini juga id rak. id rak. id rak. Sini nama rak. Oke, ini nama rak. Oke, kita coba testing lagi. Tunggu dari sini. Oke, ada. Tapi di sini belum muncul. Oke, ternyata di sini kita belum ganti D1 rak. Di sini juga rak. Di rak 1. Kemudian di sini sama juga. Sama juga sama. Oke. Jadi coba kita running, kita jalankan. Kita refresh, kita cek dari sini. Oke, sudah muncul. Di sini juga ML01 sudah muncul. Oke, sekarang coba kita ubah. Ini nanti coba 100.
Oke, kita coba ganti ini. Coba kita simpan. Oke, coba kita cek. Oke, variabel. Cek kita save. Ini variabel saja tadi. Oke, coba kita refresh. Coba kita ganti ini. Oke, ini coba kita buat sembarang. Oke, sudah terganti di sini. Berarti permasalahannya kita harus tambah, kita harus cek baik-baik dulu. Tadi di sini saya lupa hapus satunya karena di sini variabel saja, karena di buku itu di belakang sini cuma variabel. Dan juga pada di beranda kita harus menambahkan script yang ini. Oke, kemudian tadi ISB-nya tidak muncul karena kita lupa tambahkan di value-nya ini. Oke, sekarang coba kita tambahkan data baru, judulnya kita testing saja dulu. Oke. Oke, sudah ada. Yang ketiga sudah ada. Coba kita ubah tidak tersedia. Sudah jadi. Oke. Scriptnya harus seperti ini agar tidak error. Kita tadi harus tambahkan rakyat. Oke, kemudian saya menunjukkan script yang di atas ini. Oke. Oke. Kita save. Oke. Oke, kita lanjut untuk update. Buku sudah. Kita menuju ke update jenis. Untuk update jenis ini ada jenis buku, ada nama, kita hanya ada update 1. Kita hanya buat 1. Ini jenis buku, kemudian nama. Ini nama. Oke. Setelah itu di sini update jenis. Set nama. Variabel 1. Oke. Tambah where jadi jenis buku. Jenis buku. Live nama variabel. Oke, sisanya kita hapus. Oke. Kita cek lagi.
Oke, coba kita Ctrl S, kemudian kita ke beranda. Coba kita ke beranda, kita pilih berita jenis buku. Oke, di bagian form ini kita tambahkan Oke, kita tambahkan sebentar. Kita copy yang ini tadi. Bagian oke, berita buku. Kita tambahkan input ini. Sebentar tadi ya, kita tambah dari sini. Input ini. Name-nya jenis buku, tipe, dan kita kasih nama di sini jenis buku, ID jenis buku seperti ini. Kemudian di jenis sudah. Sekarang coba kita jalankan. Kita ke refresh jenis buku. Coba kita ubah ya. Oke, ini berita coba. Kuliner. Simpan. Tapi yes. Oke, belum jadi di sini. Oke, coba kita cek di sini. Oke, ini ada nama satu. Soalnya cuma nama saja. Coba kita Ctrl S. Kita refresh. Coba berita ini. Berita yang ini saya ganti dengan kuliner. Simpan. Oke. Oke, sudah jadi. Oke, di sini sudah jadi ya. Tadi berita sudah jadi kuliner. Kimia kita ganti dengan kesehatan. Kita simpan. Oke, kimia tadi sudah hilang, sudah jadi kesehatan. Oke, sekarang kita lanjut ke berikutnya adalah update lemari. Untuk lemari ini sesuai dengan yang di tabel, ada nama lemari hanya satu. Oke, di sini nama lemari, kemudian ada ID lemari. Oke, di sini update lemari, set nama lemari. Oke, kita langsung menuju ke where di lemari. Di lemari. Oke, kita hapus ini dulu.
sudah, kita cek dulu. Oke, kita Ctrl S, kemudian kita ke beranda, kita cari update data lemari. Oke, kita tambahkan hidden di sini. Oke, ini name ID lemari, tipenya hidden, value-nya ID lemari. Oke, seperti ini. Sekarang coba kita Ctrl S, kita testing untuk lemari. Kita geografi, kita ganti fisika, simpan. Oke, kita ganti ini lagi. Oke, di sini hilang. Kita cek kembali. Oh, ini harus nama lemari, bukan ID lemari. Kita Ctrl S, kita jalankan ulang. Kita lemari, kita ubah fisika, kita coba geografi. Oke, masih tidak terganti. Coba kita cek. Oh ya, ini D2. Kita lupa taruh. Kita Ctrl S, kemudian kita refresh, kita ubah di lemari fisika. Ini geografi, kita ganti dengan, coba kita ganti biologi. Oke, masih belum muncul. Kita cek lagi. Oke, di sini saya ada kesalahan. Sebenarnya ini form ini harus berada di belakang button simpan. Kita paste di sini. Kita Ctrl S dan coba kita jalankan. Oke, di lemari kita ganti fisika, ini kita ganti dengan biologi. Coba kita simpan. Oke. Ya, ini sudah terganti. Oke. Kemudian yang berikut kita ubah data kita update peminjaman. Update peminjaman itu ada, saya ketik di sini saja. Ini tambah 1 di atas. Oke. Ini variabel saja. Ini ID pinjam. Kemudian ada tanggal pinjam, tanggal kembali. Ini sesuai dengan database. ID pengunjung, status diserahkan, diterima. Oke, ini kita hapus. Kemudian update pinjam, set tanggal pinjam, tanggal kembali, kemudian ID pengunjung, status diserahkan, diterima.
diterima. Oke, ini kita where ini tadi ID pinjam. Ini variabel, kita hapus yang ini. Oke, sudah benar. Ctrl S. Kita ke beranda, ubah data pinjam. Peminjaman. Oke, di sini kita tambahkan satu inputan tadi. Di sini kita ambil, oke. Ke peminjaman, kita paste di sini. Ini punya hidden, namanya di pinjam. Oke, pinjam. Sini ID pinjam. Tanggal pinjam sini. Ini D saja ya. Oke, ini D. Oke, kita lihat. Oke, kita save all. Coba kita jalankan. Kita refresh. Peminjaman saya di sini. Ini kita ganti. Tampilan saya masih ada error. Oke, kita ganti. Oke, di sini sudah diganti. Oke, kita ganti di sini. Update peminjaman. Ctrl S. Oke, sebentar. Ctrl S, sekarang kita di peminjaman, coba lagi ini jadi oke, dibatalkan. Oke, coba kita simpan. Oke, ini masih ada error. Tadi ini sudah benar. Tadi dibatalkan, tapi di sini sudah diserahkan. Kita lihat ini dibatalkan. Diserahkan oleh Robert DR. Oke, di sini masih ada error. Oke, di sini tidak tersimpan. Oke, kita ganti ini D1 ini dengan sebentar. Sebentar saya cari dulu. Di sini kita D1 ini kita kasih nama yang unik, D1 kunjung. Kemudian ini kita copy, ini kita ganti
satu kunjung juga. Oke, kunjung. Kemudian bentar, saya cek dulu. Oke, saya cek. Tadi kan saya punya peminjaman. Oke, kita lihat. Jadi peminjamannya saya, oke, bentuknya seperti ini. Karena saya lupa hapus ini, lupa hapus div. Saya lupa hapus, maka jadinya seperti ini. Oke, coba saya hapus, saya Ctrl S, kemudian saya jalankan ke peminjaman. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita cek lagi yang tadi error yang tidak bisa tersimpan. Oke, kemudian di sini kita kasih di satu cerah. Oke, cek di sini di satu, Ctrl V. Oke, kita Ctrl V ini. Oke, seperti ini juga. Oke, sebentar. Oke, sudah. Kemudian di bawahnya D1 terima. Kita Ctrl S, sekarang coba kita jalankan. Oke. Di sini belum berubah juga. Kita cari tahu letak kesalahannya di mana. PD terubah seperti ini. Oke. Sepertinya ada script yang kurang. Sebentar. ID pinjam. Oke, seharusnya di sini ID pinjam. Bukan tanggal pinjam. Ctrl S. Sekarang coba kita refresh. Kita simpan data. Kita ganti ini. Tanggalnya jadi 8. Oke. Oke, ini kita kasih belum. Ini dia masuk di update peminjaman. Oke, selanjutnya untuk penerbit. Oke, kita ke sini. Ctrl save dulu. Kita di update penerbit. Penerbit kita tambahkan
satu di sini, ID penerbit, nama, alamat, kota, email, telepon, status. Tabelnya penerbit yang pertama, nama, alamat, kota, email, telepon, sama status. Oke, di sini where tadi apa? ID penerbit, oke, kita hapus ini, kita Ctrl S. Nah, sekarang kita masuk ke beranda, kita Ctrl F, beranda penerbit sini. Oke, kita di bawah form. Ini kita taruh di sini, input, name-nya, ID penerbit, tipenya hidden, value D5 apa ID penerbit. Kemudian oke, coba kita Ctrl S, coba kita jalankan penerbit. Di sini saya ubah PT Bawelan, Persada, Jakarta, Pusat, Jakarta, sini Persada. Oke, statusnya aktif. Oke, simpan. Oke, sudah diganti. Tuh, oke, sudah jadi. Oke, selanjutnya kita akan ubah pengunjung. Oke, pengunjung, temukan satu yang di atas. Oke, kita copy ini, kita letakkan di sini, variabel saja. Kemudian ini ID pengunjung, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin,
Email jenis kelamin, email telepon, mail, telepon, kategori, password. Di sini hapus saja. Ini pengunjung oke. Kemudian di sini nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, password. Oke. Kemudian where ID pengunjung, Ctrl S. Sekarang kita ke beranda, ubah data pengunjung. Oke. Ini kita tambahkan di bawah sini. Oke. Name-nya ID pengunjung, tipenya hidden, ini ID pengunjung, kita Ctrl S. Oke. Coba Ctrl S. Oke, di pengunjung hidden. Oke. Oke. Bentar. Ini Ctrl S.
Kita refresh ID pengunjung. Coba kita ganti posisi ini yang di Kupang, kita ganti dengan kita ganti dengan Rian. Ini beres. Alamatnya beres, laki-laki. Rian. Kita kasih masyarakat saja, kemudian kita simpan. Oke, sudah terganti. Flores Brian, kita satu Flores laki-laki Brian. Oke, sudah. Kemudian berikut selanjutnya kita akan buat penulis. Oke, penulis terdiri dari ID penulis. Kita copy ini. Oke. Ini ID penulis. Oke. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, status. Oke, sisanya kita hapus. Kemudian nama tabel ini, nama tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, status. Oke, ini kita tulis. Kemudian yang pertama nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon. Alamat, email, alamat, telepon, status. Kita tambah WR di sini, ID penulis. Oke, menghapus. Oke, sudah. Kita save. Ini nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, status. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, status, ID penulis. Oke, kemudian di beranda data penulis. Oke, ini sini kita tambahkan bagian bawah sini, ID penulis, hidden. Oke, di sini ID penulis. Oke, sini kita Ctrl S, kita jalankan. Oke, di penulis
kita ganti dengan vertikal, sini Jepang. Oke, kita ganti. Oke, simpan. Oke, vertikal Jepang sudah ada. Oke, tidak aktif. Oke, sekarang kita lanjut ke profil. Profil itu terdiri dari, kita copy ini dulu. ID profil, kemudian nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL. Oke. Deskripsi kepala perpustakaan. Oke, sisanya kita hapus. Kemudian ini profil, kemudian nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, deskripsi, kepala perpustakaan, kemudian web, ID profil. Oke, kemudian kita delete ini. Oke, kita ke sini, data profil. Oke, belum ada, kita cek paling awal. Oke, di sini bagian sini ada input. Input ini kita copy. Kita tambahkan ID profil, nya Hayden ini. Saya copy ini. Profil, oke, di profil,
Kemudian sekarang kita coba file, save all, kita refresh di bagian profil, http:// simpan. Oke, kita ubahin lagi. Tadi cuma muncul satu. Oke. Coba. Oke, coba kita ubah lagi, coba. Tadi http. Kita coba ini tes. Oke, sudah jadi. Di profil, bagian profil sudah jadi. Oke, masih error. Tadi saya isinya 2 garis. Saya simpan. Oke, dia munculnya 1 garis. Coba kita lihat di sini. Ini tidak bisa pakai filter. Oke. Coba kita simpan. Oke, masih. URL tanpa simpan, tanpa filter tetap sama. Coba sebentar. Oke, kita hapus ini. Coba kita Ctrl S. Kita jalankan. Kita tambahkan di sini. Satu lagi garis. Satu garis. Kita simpan. Oke, masih belum muncul. Oke, kita cek dulu mana kesalahannya. Coba ini kita cekkan filter. Oke, coba kita ulang lagi. Kita ke profil. Muncul, coba kita simpan. Oke, sudah tersimpan. Coba kita di sini pakai filter. Oke, kita Ctrl S. Simpan. Oke, dia berfungsi. Tes lagi. Simpan. Oke, dia berfungsi. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang update rak. Rak itu kita butuh nama rak, ID lemari. Kita copy satu di atas. ID rak, nama rak, ID lemari. Oke,
Ini hapus. Oke, kita berat nama rak, ini ID lemari. Oke, kita hapus yang ini sampai di sini. Where ID rak variabel. Ctrl C, kita ke beranda, kita copy yang ini input. Oke, dari sampai di sini. Oke, kita letakkan di maaf, ini profil. Kita cari coba data rak. Oke, kita copy yang ini. Sampai ke sini. Copy. Kemudian kita enter ini. Di sini kita kasih ID rak. Tipenya hidden. Sini ID rak. Oke, sebentar. Oke. Kita Ctrl S. Kita coba jalankan lagi. Di rak ini MT MA. Coba kita MT 05 simpan ke MC 05. Kita ganti lagi ML 04. Oke. Oke, ini semua sudah di semua. Oke, penulis prop admin, penulis sudah, rak sudah, lemari sudah, penerbit jenis buku. Oke, kita tes satu-satu ya. Oke, sudah, admin. Sudah, lemari. Kita tes ini. Supaya tidak aktif. Simpan, oke, jadi lemari. Oke, kemudian ini coba kita ganti. Oke, jadi kemudian yang di rak kita coba ganti. Tadi sudah, kita sudah. Penulisnya kita ganti yang aktif. Oke, di sini masih salah. Oke, coba kita langgar dulu penulisnya yang salah. Kemudian ini kita kasih tidak aktif. Oke, jadi di sini kita kasih kesehatan. Oke, sudah ada. Simpan ini. Kemudian buku.
Jadi kita kasih tersedia. Oke. Pengunjungnya kita di sini kasih karyawan, coba. Kemudian peminjaman tadi. Oke, sudah. Kemudian tadi saya salah di penulis. Di sini saya coba ke aktif tapi belum bisa, tidak ada respon. Oke, coba kita lihat di sini. Ctrl V pada tadi penulis. Oke, di sini. Oke, coba kita ganti lagi, kita refresh dulu. Kita ganti yang ini jadi Flores Timur. Simpan. Oke, sudah jadi. Oke, selesai.